warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Alfareza dari Ilmu Komunikasi 2 Universitas Kepulauan Indonesia Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian tari Cirebon. Oke, jangan lupa subscribe and like and comment. Tari Topeng Cirebon. Tari Topeng Cirebon adalah salah satu tarian di wilayah Kesultanan Cirebon. Tari Topeng Cirebon. Kesenian ini merupakan kesenian asli daerah Cirebon, termasuk Subang, Indramayu, Jatibarang, Majalengka, Losari, dan Brebes. Disebut tari topeng Cirebon karena penarinya menggunakan topeng di saat menari. Pada pementasan tari topeng Cirebon, penarinya disebut sebagai dalang dikarenakan mereka memainkan karakter topeng-topeng tersebut. Tari topeng ini sendiri banyak sekali ragamnya dan mengalami perkembangan dalam hal gerakan maupun cerita yang ingin disampaikan. Terkadang tari topeng dimainkan oleh salah satu penari tarian solo, atau bisa juga dimainkan oleh beberapa orang. Thomas Devore Raffles dalam bukunya The History of Java mendeskripsikan bahwa kesenian topeng Cirebon merupakan penjabaran dari cerita Panji, di mana dalam satu kelompok kesenian topeng terdiri dari dalang yang menarasikannya kisahnya dan 6 orang pemuda yang mementaskannya diiringi oleh 4 orang musisi gamelan. Bahasa Cirebonnya gamelan adalah wiyaga. Tempat pagelaran. Tari topeng Cirebon pada zaman dahulu biasanya dipentaskan menggunakan tempat pagelaran yang terbuka berbentuk setengah lingkaran, misalnya di halaman rumah, di bandongan atau bahasa Indonesianya tenda pesta, atau di balai bahasa Indonesianya panggung, dengan obor sebagai penerangannya. Tetapi dengan berkembangnya zaman dan teknologi, tari topeng Cirebon pada masa modern juga dipertunjukkan di dalam gedung dengan lampu listrik sebagai tata cahayanya. Tujuan pagelaran. Tujuan diselenggarakan suatu pagelaran tari topeng Cirebon secara grafis besar dibagi ke dalam 3 tujuan utama, yaitu pagelaran komunal merupakan acara pagelaran yang dilaksanakan untuk kepentingan bersama masyarakat, sehingga hampir seluruh masyarakat di tempat tersebut berpartisipasi dalam pagelaran ini. Acara yang dipertunjukkan pun sangat spektakuler dengan adanya arak-arakan dalang, atraksi seni dan sebagainya, serta digelar lebih dari 1 malam. Contoh dari pagelaran komunal diantaranya adalah hajatan desa atau ngarot kasinoman, acara pemudaan, kunjungan, atau yang disebutnya sejarah kubur. Pagelaran individual merupakan acara pagelaran yang dilaksanakan untuk memeriahkan hajatan perorangan. Contohnya adalah pernikahan, khitanan atau kaulan, atau bahasa Indonesianya melaksanakan nazar atau janji. Pagelaran bebarangan merupakan acara pagelaran keliling kampung yang inisiatifnya datang dari datang topeng itu sendiri. Bebarangan biasanya dilakukan oleh dalang topeng ke wilayah-wilayah desa yang sudah panen, wilayah desa yang ramai, atau datang ke berkeliling di kota dikarenakan desanya belum panen, sedang mengalami kekeringan, atau sedang sepi penduduknya. Struktur pagelaran. Struktur pagelaran dalam tari topeng Cirebon bergantung pada kemampuan rombongan, fasilitas gong yang tersedia, jenis penyajian topeng, dan lakon. Bahasa Indonesianya atau cerita yang dibawakannya secara umum. Struktur penunjukan tari topeng Cirebon dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu topeng alit dan topeng gede. Topeng alit memiliki struktur yang minimalis baik dari segi dalang, peralatan, kru, dan sajanya. Jumlah rata-rata kru dalam struktur pagelaran topeng alit biasanya hanya terdiri dari 5-7 orang yang kesemuanya bersifat multiperan, dalam artian tidak hanya seorang dalang topeng saja yang membawakan babak topeng, tetapi para wijaganya juga ikut membantu dengan memberikan guyonan-guyonan ringan. Topeng gede memiliki struktur yang lebih besar dan baku jika dibandingkan dari penyajian topeng alit. Hal tersebut dikarenakan topeng gede merupakan penyempurnaan dari topeng alit. Struktur topeng besar diantaranya adanya musik pengiring Cirebon, yaitu ketalaluan yang lengkap, adanya 5 babakan tarian yang berurutan seperti Panji, Samba, Rumbyang, Tumenggung, dan Kelana, adanya lakonan serta jantuk atau bahasa Indonesianya nasihat yang diberikan pada akhir pagelaran topeng gede. Jenis tari topeng Cirebon. Salah satu jenis lainnya dari
Topeng Cirebon ini adalah tari topeng Kelana Kencana Wungu, merupakan rangkaian tari topeng gaya Parahyangan yang menceritakan Ratu Kencana Wungu yang dikejar-kejar oleh Prabu Minagjingga yang tergila-gilanya padanya. Pada dasarnya, masing-masing topeng mewakili masing-masing karakter, menggambarkan perwatakan manusia. Kencana Wungu dengan topeng warna biru mewakili karakter yang lincah namun anggun Minagjingga, disebut juga Kelana. Dengan topeng warna merah mewakili karakter yang berangasan, temperamental, dan tidak sabaran. Tari ini merupakan karya Nugraha Suera Direja. Gaya tarian. Pada tari topeng Cirebon terdapat beberapa gaya tarian yang telah diakui secara adat, yaitu tari topeng Cirebon gaya beber. Tari topeng Cirebon gaya beber adalah salah satu gaya tari topeng Cirebon yang dilahir di Desa Beber, Kecamatan Linggung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sejak abad ke-17, awalnya tari topeng yang ada di Desa Beber dibawa oleh seorang seniman dari Gegesik, Cirebon yang bernama Setian, tetapi menurut Pak Ali, dalang topeng Cirebon yang bubar seperti Mimi, Yaya, dan Ki Dalang Kardama yang pertama kali membuat tarian topeng ke Desa Beber dan menjadi tari topeng Cirebon gaya beber adalah Mimi, Sonten, dan Surawacita yang masih berasal dari Gegesik. Cara itu menurunkan beberapa generasi para seniman. Oke, begitu saja video dari saya. Assalamualaikum.